Nggak bisa? Nggak bisa saya 50%. Belajar sama gua. Untuk mendiskusikan sebuah artikel, jadi ada 5 cara untuk membuat perencanaan keuangan keluarga agar bebas hutang. Nah, Bapak Ibu boleh memberikan opini masing-masing dan sharing berdasarkan pengalaman dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu nggak kondisi keuangan keluarga kalian masing-masing? Gimana Bu? Tahu. Maksudnya kondisi Ya, kondisi di rumah gitu ya? di rumah tahu. Tahu. Saya sih tahu. Udah tahu. Saya tahu. Tiada dusta soalnya di antara Tapi kami. kalau saya ada dusta. Oh gitu. Iya. Biasa ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu harus begitu. Nah, kebenaran ibunya kerja kan. Iya. Kalau istri saya nggak kerja. Oh, jadi nggak boleh ada dusta. Iya. Kalau saya sih yang jelas nggak saya kasih tahu semuanya aja. Suami juga tahu pendapatan saya berapa. Tapi dalam pengelolaan semua penghasilan kami terbuka. Yang pasti sebagian besar dikasih ke istri. Bagus. Dia nabung, kita juga. Iya. Tapi Ada. pernah dilihat nggak sih tabungannya? Enggak pernah nanya. Tentunya udah habis. Percaya aja. Berapapun yang saya pegang sebenarnya ini uang keluarga atau uang istri, jadi boleh diambil kapanpun karena dibutuhkan. Istri nggak tahu memang berapa jumlahnya penghasilan saya karena kan nggak boleh tahu. Tapi yang pasti Tadi bilang katanya semuanya. nggak sebagian besar. Enggak, kan tadi katanya jangan ada dusta di antara kita, itu tetap ada dusta. Dustanya Oh, bukan maksudnya ya nyimpen-nyimpen buat macam-macam nggak. Berarti bukan Itu dusta nggak. ya, tabungan. Dusta tabungan. Sama, saya juga gitu. Gitu, Berarti bukan dusta jadi- tadi. Mungkin harus tahu kondisi secara global gitu kali ya. Nggak usah Ya, detail-detailnya, yang penting kita detail-detailnya lihat, mah nggak usah oh ini dikasih tahu. cukup untuk ini ada. Saya tahu strength keuangan saya, weakness-nya sudah tahu, antisipasinya sudah tahu. Jadi sebenarnya bagi saya tidak terlalu sulit untuk mengatur keuangan. Jadi kalau bisa keuangan itu kita udah memanage itu dengan baik. Yang penting kita pastiin cukup, jangan sampai kita di luar senang-senang, di rumah kurang, tabungan nggak ada, nah itu bahaya. Saya juga kan ingin anak kita itu bisa sekolah sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa hal yang mungkin kita inginkan. Misalnya saya minta izin ke istri, saya minta ini dong. Kadang-kadang di-approve, kadang-kadang tidak. Ya tergantung mempertimbangkan kebutuhan alat ini apakah sudah urgent atau tidakkah, bermanfaat atau tidakkah. Cuma memang sih kadang-kadang tiba-tiba paket datang, paket. Itu healing, Apalagi Pak, healing. Bu, enggak kok cuma murah. Oh iya. Iya, tapi banyak, 10 sekali. Tapi kalau bapaknya datang pulang ke rumah bawa baju golf yang cari yang diskon, itu apa Diomelin. lagi? Kalau saya mah enggak, terus kan duit masing-masing. Nah itu dia bedanya. Tapi dalam setiap pengeluaran atau hal-hal lain yang kita mau lakukan, pasti ada komunikasi sebelum kita memutuskan satu hal. Oke, Bapak dan Ibu bikin pos pengeluaran bulanan nggak? Kalau iya, apa aja dari masing-masing pos pengeluaran? Kalau saya pasti bikin, ya kan? Kalau pos misalnya, posnya bentuknya apa dulu? Kalau saya sih otomatis pasti ada pos pengeluaran gitu ya. Pos pengeluaran bulanan sih ada, cuman nggak terlalu tercatat ya. Saya transfer ke istri dulu. Saya alokasikan dulu untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya wajib. Listrik, tagihan air, pokoknya sifatnya tagihan. Untuk misalnya konsumsi, untuk kebutuhan anak. Kebenaran anak kuliah nih, jadi udah budgetnya udah ditabung lah ada ya. Si orang tua Orang tua tuh. iya, orang tua. Wajib tuh. Wajib tuh. Si orang tua iya. Bayar asisten di rumah, internet itu kan, Oh, gitu. iya TV kabel itu zaman Jadi sekarang tuh udah kewajiban. wajib tuh. Pulsa anak-anak itu udah ada buat apa budgetnya, setiap bulan tuh udah pasti ada budgetnya. Kemudian ketika ada sisanya, saya alokasikan untuk tabungan atau investasi. Baru selebihnya saya gunakan misalnya untuk dana cadangan seumpama terjadi hal-hal di luar ekspektasi kita. Bayar kondangan. Gitu di luar dugaan juga. Kadang-kadang sebulan ada 5 gitu ya. Banyak banget. Banyak banget. Kemudian baru selebihnya kalau masih ada sisa ya buat entertain diri sendiri, keluarga, ya seperti itu kurang lebih. Kalau saya terima gaji, yang saya sisipkan itu adalah persepuluhan dulu kalau saya ya. Jadi kalau misalnya dapat gaji berarti harusnya di awal itu disisihkan dulu buat nabung. Terus baru
bayar sekolah, bayar kebutuhan rumah tangga. Untuk keperluan harian, kemudian untuk belanja, Ya bayar listrik, bayar asuransi kayak gitu. Makan juga lah ya, Makan, jajan. Buat kita, buat saya sekolah. sendiri, jajan Iya. juga. Buat Sedekah, sedekah, zakat, terus zakat. ya pos-pos jangan lupa, Ya, itu udah pos-pos. semuanya ya. Nanti sisanya yaitu saya bikin untuk keperluan sehari-hari, arisan, beli baju. Tapi kita selalu tahu maksimal pengeluaran kita di sebulan itu berapa besar. Kita setiap bulan kita nggak catat, tapi kita udah tahu. Maksudnya catatnya udah di dalam kepala lah. Maksudnya ini gitu. Ya. Itu udah biasa tiap bulan mah kayak begitu. kita selalu merencanakan dari awal. Jadi memilih sekolah pun biasanya kita juga diskusikan dulu sekolah mana yang kira-kira mau kita pilih untuk anak-anak kita. Ya, oke. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menyisihkan penghasilan untuk menabung, kalau sudah berapa persen? Harus, kalau menabung harus minimal 30%, sisanya jajan. Kalau bisa ada kebutuhan lain ya minimal kalau kita bisa 50%, saya usahakan sampai 50% dari penghasilan yang saya terima. 50% itu udah pasti ke tabungan, kadang-kadang 60%. 50%, Bu. 50, kadang-kadang lebih kalau mau. Tapi kebanyakan maunya daripada enggaknya. Bapak juga sih? Nggak sampai sih, lebih kecil ya. Itu karena kantongnya cuma Oh satu. iya. Jadi mungkin 10% kalau saya. Kalau secara pribadi sih, kalau tidak ada urgensi untuk kebutuhan, pasti kita tabung atau investasikan. Tapi masih disupport suami kan? Enggak. 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 Bisa Belajar nabung dong. 50%? Oh bisa dong. Nggak bisa? Nggak bisa saya 50%. Ya, belajar sama gua. Nggak tahu, istri juga kayaknya nabung juga sih. Nah, dicek Pak. Istri juga Nanti nabung pulang juga, dicek. bukan kayaknya sih, memang nabung, dia nabung. Tinggal Mungkin nanti- kalau untuk kebutuhan rumah tangga, suami. Rumah tangga itu bisa ada yang iniin. Pokoknya kita seenggak-enggaknya itu nabung itu untuk kedepannya. Kan kita ada anak ya, terus buat kita pengen apa nanti ya harus dari nabung lah. Mau dapat dari mana? Tapi biasanya kita memang sudah poskan dulu untuk keperluan harian, keperluan setiap bulannya dulu, kemudian sisanya itu kita tabung dan kita investasikan biasanya gitu. Kita investasi lah, beli perhiasan lah. Kalau dari sisi laki-laki ya, kalau mau investasi biasanya ke LM. Karena bagaimanapun juga ketika kita mau jual lagi, Kan itu itu ada biaya-biaya potong Benar, malah itu kan bedanya nggak perempuan ini sama ya. laki-laki. Iya, Kalau oke perempuan lah. kan bisa sekalian dipakai kalau perhiasan. Gitu Oke, loh. oke. Pernah nggak ngutang untuk keperluan konsumtif? Kalau pernah, apa aja? Konsumtif tuh apa sih konsumtif? Gadget kali mungkin ya. Dulu Jadi waktu masih sebenarnya muda. Nggak, kalau saya pernah. pernah sih. Iya tapi dulu, kalau sekarang sih enggak. cicilan kayak bank, kartu kredit gitu ya. Itu pernah. Saya juga pernah. Jujur aja nih kalau saya Iya. pernah untuk yang keperluan konsumtif itu mobil. Kalau ngutang untuk keperluan konsumtif sih enggak sih. Sebisa mungkin kita mengumpulkan sampai Baru tercapai. Kalau nggak ada uangnya udah nggak usah beli itu. Iya, udah lebih dewasa. Iya. Dewasa, bijaksana. Nggak ada uangnya nggak usah beli itu. Tapi kalau misalkan saya pinjem duit nih, gue pinjem duit lu dong, ngutang ya. Untuk apa? Gue mau beli ini, itu nggak pernah. Kalau untuk kayak pinjol, kemudian pinjam ke orang, itu saya nggak pernah. Pinjol Ya. itu kayak apa sih? Pinjol itu kita pinjam melalui aplikasi, biasanya nanti Sebenarnya Dibeli, sih ngutangnya, cicilan. misalnya uang ada di tabungan nih, tapi kayaknya Kenapa? sayang ya dikeluarin Pay- segitu pay ya. pay. Nah, udah kredit aja Easy deh, pay, easy utang pay. aja deh. Nah, gitu. kita bayarnya bunganya biasanya besar biasanya. Cuman kalau saya pribadi karena punya pengalaman ya, mungkin dulu waktu kecil dengar tetangga. Dulu kan tetangga saya banyak yang PNS nih Bu ya. PNS kan rata-rata suka ditawarin untuk ngambil kredit. Iya. Dan kadang-kadang kala yang saya lihat pengalaman orang-orang ini kehidupan keluarganya jadi agak berantakan karena hutang ini. Jadi ada pertengkaran antara suami dan istri akibat hal-hal itulah didatangin debt collector akhirnya kayak gitu. Kalau sekarang mungkin kalau misalnya Iya, iya, benar. mungkin ada pinjaman ya untuk yang lebih bermanfaat, kalau misalnya beli yang lebih gede bisa rumah. Itu juga untuk pakai misal beli BBM, dapat potongan atau belanja yang lain. Tapi kita lihat benefitnya. Tentunya ketika kita mau spend money, kita akan berpikir beberapa kali ya. Iya, misalnya kayak gadget gitu ya. Iya. Misalnya pengennya gadget yang lebih canggih lagi gitu. Ada misalkan dia 0%, kenapa nggak diambil, ya kan? Tapi kalau misalkan dia itu ada bunganya, nyicil ya enggak, saya cash-in. Kalaupun dia ada bunganya,
selama saya bisa hitung-hitung kira-kira bunganya itu Lebih bisa besar, saya lebih kecil. ya kecil ya, mungkin dianggapnya nggak terlalu besar lah ya. Jadi kalau keperluan konsumtif sih sebenarnya selama masih dalam batas-batas wajar sih saya masih oke. Cuman Iya. kecuali kalau misalnya keperluan konsumtif untuk hal yang tidak diperlukan, misalnya kita ngutang untuk liburan, nah itu sih kita nggak. Oke Pak, Bu, punya target nggak untuk keuangan keluarga? Kalau punya apa tuh target? Kalau saya pribadi nggak ada ya target keuangan keluarga ya. Ya mengalir aja. Target ini dalam nominal atau Nominal mungkin nominal ya. Kalau target dari angka ya, kayaknya enggak ya. Pasti ya, ada Ada. target ya. Setiap keluarga pasti punya sih target iya, menurut target, saya. iya, Targetnya bahwa keuangan kita mencapai berapa gitu. Saya targetnya untuk anak-anak sekolah aja. Anak-anak sekolah sampai lulus, sampai apa. Sama sih. Target pasti satu sekolah anak gitu. Misalnya sekolahnya anak mau di mana gitu kan, kita harus ngelihat biayanya berapa. Berarti kita harus siapin uang berapa Ya. gitu. Jadi kan targetnya itu. Terus kedua targetnya pokoknya kita nggak boleh ada utang. Karena kan anak masih panjang nih perjalanan. Iya, masih Lebih ke panjang, arah buat betul. anak sih. Kalau untuk yang lain-lain, mudah-mudahan cukup lah. Kita tidak berlebihan, tapi cukup lah. Ya kita sisipkan pendapatan kita gitu loh untuk yang tadi yang kita sebutkan tadi gitu loh. Kalau kita berinvestasi, saya sih pengen ngejar satu titik angka, misal itu antara itu 10 atau 100 M, sehingga misalnya saya mencapai angka atau punya modal sebesar itu, saya bisa investasikan dan itu jadi passive income bagi saya. Yang pasti saya kejar itu adalah pertumbuhan keuangan ya, tetap naik grafiknya. Kita butuh Semangat Iya, lah ya. semangat, butuh resilience semangat, untuk ngejar ya. Selama dia tetap naik ya, mungkin itu jadi tujuan saya. Saya nggak mau yang cuma flat atau bahkan makin lama makin turun. Misal kita punya modal tuh sampai 100 miliar, paling nggak kita udah punya passive income dan hidup kita bisa menggunakan untuk lebih bermanfaat hal-hal lain. Ya. Jadi waktu kita lebih banyak buat keluarga, mungkin kita bisa isi ke kegiatan-kegiatan lain yang kita sukai kali gitu ya. Kayak hobi gitu ya Iya, Pak iya, ya. iya. Kalau bagi laki-laki biasanya perlu nilai yang objektif ya, bukan sekedar oh cukup ya, karena setiap orang itu cukupnya itu beda-beda. Ya itu dia bedanya Ya. perempuan sama laki-laki ya. Ya itu beda di situ ya. Tapi kalau laki-laki maunya ya tetap stabil tapi naik.